wa ala alihi washabihi amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya mewakili kepala sekolah, berhubung kepala sekolah hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar sekolah. Untuk itu saya mewakili kepala sekolah yang tidak bisa hadir untuk memberikan atau menyerahkan dalam acara presentasi hasil belajar dari kurikulum guru penggerak ya. Untuk itu dan selanjutnya silakan keterangannya atau penjelasannya saya serahkan kepada Bapak Yusuf yang menjadi guru penggerak yang mengikuti belajar guru penggerak saya secara singkat saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Langsung saja ya. Saya di sini bukan berarti untuk menggurui, tapi saya hanya mau berbagi tentang apa yang saya pernah dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang selama sudah hampir 2 bulan. Saya akan memberikan presentasi pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini sedikit profil saya. Selanjutnya, konsep budaya, inti budaya positif pada dasarnya adalah hanya ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana pembelajaran dengan paradigma baru yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter seperti profil pelajar Pancasila, di mana profil Pancasila tersebut punya beberapa karakter. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bukan orang karimah ya, seperti kemarin. Nah, kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Seterusnya adalah kreatif dan bernalar kritis, juga mandiri. Oke, selanjutnya di sini kita biasanya ada miskonsepsi konsep tentang pendidikan. Nah, tentang teori kontrol, biasanya ada ilusi bahwasannya guru itu harus mengontrol murid. Kamu harus seperti ini, bisa. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena kamu sudah bersalah, jadi kamu harus begini. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, biasanya kan, Dek, kamu harus ikut dengan Bapak, harus mau belajar yang seperti ini, nanti kamu akan bisa seperti ini dan sebagainya. Nah, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke, itu semuanya adalah ilusi yang biasanya miskonsepsi konsepnya
kebalikan gitu, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini biasanya kita realitasnya adalah kita semuanya sama. Manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama. Tapi pada realitasnya kita punya kepala dengan kepala yang lain itu berbeda. Nah, di sini juga teori kontrol itu menyatakan kita itu tidak semuanya sama. Walaupun kita semua sama makan nasi, tapi pada lama ada yang makan nasi itu ada yang nasi kuning, ada yang nasi uduk, ada yang nasi liwet dan sebagainya. Tapi kebutuhannya dianggapnya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol ini bahwasanya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, pandangan berbeda. Misalnya bapak ini tuh Pak Yusuf itu adalah orang ganteng, tapi belum tentu dengan Ibu Hilda. Ibu Hilda mungkin Pak Yusuf itu orangnya gendut, gemoy gitu, bukan nggak ganteng juga, tapi nggak kelihatan lebih menarik gitu. Stimulus yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berperadangan sama dengan kita. Biasanya begitu kan ya, kita mengajak orang itu biar kita tuh ada satu isme harus sama gitu. Karena kita itu sama gitu, kita geng yang sama gitu. Tapi dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahwasannya orang lain, kita harus memasuki ke dunia orang lain untuk menyamakan persepsi atau menyamakan frekuensi kita gitu. Jangan egois bahasanya gitu. Tidak egois. Orang lain harus peduli sama kita, tapi kita tidak peduli sama mereka. Nah, selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita juga coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, dikepalkan. Kalau saya bilang silahkan dibuka, tapi hati Bapak Ibu tidak membuka, apakah bisa? Tidak bisa kan? Bapak Ibu silahkan buka kepalanya. Saya mah pengennya juga tidak dibuka karena ini berharga buat saya. Jadi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol sama orang lain. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu untuk kebalikan dari yang tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nih, Haji jangan nangis sih. Haji jangan nangis. Nah, seperti itu. Itu ada pemaksaan, jadi dipaksakan gitu. Karena si Haji biasanya nangis pada waktu Mas, ya Haji masih enjing, kayak nangis terus yang adik. Ya, ada yang seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita memberikan konsekuensi dulu atau berkolaborasi dulu dengan pihak terkait untuk menangani cara Haji agar tidak nangis setiap harinya. Gimana dengan kolaborasi dengan orang tuanya, dengan guru BP misalkan, konsultasi dengan pihak-pihak yang biasanya mengganggu Haji. Jadi nanti ada pilihan lain menciptakan keharmonisan yang lain gitu. Selanjutnya adalah berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol itu berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi kalau menang kalah itu yang satu tadi seperti halnya tadi pembelajaran tadi yang
Bapak dijelaskan itu ada menang. Kalau yang menang dapat reward 2.000 jajan ke Nur gitu ya. Itu ada menang kalah. Tapi kalau menang-menang silahkan yang menang yang bisa lebih cepat itu jajan ke Binur 2.000. Yang juara keduanya silahkan jajan ke Binur cuma 1.000 gitu. Ya, jadi semuanya menang gitu. Ya, next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina atau disiplin memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman, apalagi hukuman. Jadi di sini reward juga tidak dibenarkan untuk memberikan reward, ya. Karena nanti anak itu kebiasaan sama pelajaran biasanya terakhir 2.000 nih. Tapi jadi aku tidak akan melakukan kalau nggak ada reward, males, hoream, gitu seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sendiri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah itu, jadi lebih baik tanpa adanya imbalan, apalagi ancaman awas kalau nggak belajar, awas kalau awas dan awas gitu. Ataupun hukuman, kamu tidak nulis, bapak hukum untuk berdiri di depan kelas. Nah itu anak itu udah mindsetnya berbeda. Tapi kalau nulis, kita sama-sama nulis ya, ibu nulis di bapak tulis, Ananda nulis di buku tulis, tidak sama-sama nulis, oke? Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita di sini ada janda, ya suku bangsa kita ada janda, di mana kita adalah perbatasan antara Jawa dan Sunda. Jadi ada janda, ya. Pak Rijal, janda apa sih? Naon sih bapaknya? Ya itu maksudnya semua sana gitu. Kalau agama, insya Allah di sini kita tidak ada agama yang lain kecuali agama Islam, karena kita terlepas dari hal-hal yang beragama lain gitu. Kita masih di kampung gitu ya. Kalau udah di kota sana itu ada agama Kristen, ada Konghucu dan sebagainya seperti di Jatiwangi gitu. Itu berbagai agama ada di sana. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Di sini adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berharap kritis yang tadi yang sudah tadi kita baca. Nah, ini ada menurut Ibu Primary Year Program, itu yang dikembangkan oleh pendidikan swasta. Toleransi, rasa hormat, intelijen, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan berkomitmen. Itu sebenarnya sudah termasuk semua di profil pelajar Pancasila juga. Nah, ini ada keterampilan hidup, dapat dipercaya. Ini seperti yang di pramuka ya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik
dari diri kita. Itu contoh dari nilai kebajikan yang ada di organisasi. Ini adalah contoh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu prinsip kebutuhan manusia. Karena kita butuh makan ya, betul kan? Kita butuh makan. Gimana caranya makanan itu bisa datang ke kita? Apakah seperti ini? Datanglah. Ya, tapi nggak bisa salamin. Tapi kita harus melakukan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, seperti itu. Next. Di sini ada 5 macam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan hidup itu biasanya berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primer ya, seperti itu, primer, tersier dan sekunder. Tapi ini sepertinya masuknya ke dalam kebutuhan primer karena kita butuh dia pokok. Makanan, pakaian itu butuh, tempat tinggal juga butuh. Keamanan, kalau punya tempat tinggal tapi tidak aman, kita juga merasa resah gitu ya. Dan yang utama adalah kesehatan. Ini kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Itu ya seperti kita ini. Penguasaan, harga diri, itu biasanya penguasa gitu ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini seperti yang kemarin kita pemilu dan caleg itu, yang seperti itu sangat terlihat jelas untuk pengen ada penguasaan. Nah, selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu untuk kebebasan. Kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau gitu. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Itu kesenangan itu bersifat, adalah sifatnya gitu. Kita pengen senang, jadi tidak kelihatan bentuknya tapi sifatnya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri ada 2, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ada yang tahu ekstrinsik itu? Dari dalam, dan intrinsik dari. Oh, terima kasih. Berarti terbenturkan kalau seperti itu, tidak ngantuk ya. Terima kasih. Tadi hanya kita memancing, ternyata ada yang bangun nih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan itu, urang mempertimbang asup sekolah, jadi hukum datang pengawalan hampir jadi hukum. Nah itu motivasinya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lainnya, seperti itu Pak Rijal yang tadi. Saya pengen belajarnya penjas aja lah, dan biar dapat 2.000 dari Pak Rijal gitu. Jadi tiap hari itu pengennya penjas terus, PJOA terus, jadi senang-senang terus ya. Nah itu motivasi intrinsik itu adalah dari dalam diri sendiri. Untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin menjadi presiden. Jadi saya mulai dari sejak dini saya harus belajar, tekun belajar dan menjadi orang yang cerdas dan biar bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Itu biasanya itu datang dari dalam diri sendiri. Ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu biasanya tidak terencana, tidak biasanya tiba-tiba karena kita melihat anak buang sampah sembarangan. Tiba-tiba yang terpikir dalam diri kita, benak kita itu, hei kamu jangan buang sampah sembarangan. Silakan ambilin sampah semuanya dalam 5 menit. Ya, refleks itu. Spontan. Selanjutnya ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketika pemberian hukuman itu tidak ada negosiasi dulu, seperti halnya polisi menilang pemotor di jalan itu. Pak, jangan itu dong Pak, aku kan nggak tahu Pak. Aku kan kesini cuma situ aja doang Pak. Nggak nego-nego pengen berapa Pak? Ini Pak damai aja damai gitu. Nggak seperti itu. Bersifat satu arah, hanya dari guru ke siswa. Berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya kalau hukuman fisik itu lari lapangan atau hormat bendera, juga push up. Nah, kalau psikis itu dipermalukan biasanya. Silahkan pakai gantungan yang tuliskan saya seorang pembuang sampah sembarangan di situ. Nanti jangan dibuka sampai pulang sekolah. Harus selalu dipakai biasanya. Nah, kalau konsekuensi itu beda lagi. Konsekuensi biasanya terencana dan bisa atau disepakati sesuai peraturan. Karena kita punya tata tertib sekolah, biasanya ada konsekuensi jika melanggar tata tertib ini adalah konsekuensinya. Ini sampai biasanya itu kalau dulu saya di SMP itu pakai poin. Kalau satu sanksi itu poinnya ini 10 misalnya. Nanti kalau udah 100 poin kita melanjutkan mau gimana ya. Nah, bukan tukar poin, bukan ibu. Boleh tetap dibuat tidak nyaman, tetap aja dengan konsekuensi itu boleh tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, ada seperti CCTV. Wah, lihat mananya ibu budak itu melakukan kesalahan. Nah, seperti itu budak tuh anaknya jadi sepertinya sembunyi-sembunyi dan biasanya kalau dimonitoring seperti itu anak tuh sering berbohong. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Pak, kasih itu lain orang. Berarti pas dicium, ini anak ini yang merokok bukan yang anak gitu. Karena yang ini yang bawa rokoknya gitu. Nah, kebanyakan kan kalau hukuman dan konsekuensi itu seperti itu. Nih, ada lagi yang ini adalah lebih baik itu dengan restitusi. Restitusi menciptakan proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Rijal, kenapa kamu siangan? Bapak tahu kalau kamu kesiangan pasti ada alasannya. Jadi maukah Rijal memperbaiki kesalahan Rijal? Nah, seperti itu halnya ketika restitusi. Jadi di anak enak, di kita enak juga. Jadi saling win-win solution gitu ya. Menang-menang gitu ya. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gimana? Jadi harus gimana kalau kamu biar tidak kesiangan lagi? Ya Pak, nanti malamnya tidurnya jangan terlalu malam dan nanti biar bisa bangun pagi-pagi dengan pasang alarm
dan bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Sip. Oke, 5 posisi kontrol untuk guru. Itu sebagai penghukum, tadi oleh tadi ya, sebagai teman, sebagai rasa pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Di sini kita akan melihat sebagai penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut pada saat upacara. Seperti halnya kita pas upacara ada aja anak yang nggak pakai topi, tidak pakai dasi, bersepatu warna-warni selain hitam ya, itu makanya. Dan bajunya juga ada yang tidak pakai atribut sekolah. Nah, kalau penghukum itu biasanya kamu silakan setelah selesai upacara bendera, hormat bendera selama 1 jam. Itu ada hukuman. Untuk pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu terus harus memberitahu kamu selalu aja mengajak orang ibu buat. Jadi dikasih apa? Orang sama lahir. Dah, ibu kita mau apa baik? Kayak mama mau pacar bela. Nah, ada lagi yang dengan bahasa teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali saja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu memposisikan kita sebagai teman mereka gitu. Ya. Next adalah untuk yang pemantau. Di sini pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kalau tidak pakai topi. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu untuk pemantau. Dan pemantau itu lebih baik daripada hukuman dan membuat rasa bersalah. Ini apalagi ada lagi yang posisinya sebagai manajer. Manajer itu sebagai menganggap kita adalah orang tua bagi mereka. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu bu? Apa coba kesalahannya? Saya nggak waktu bawa topi. Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Ya bu, kalau besok saya bawa topi selalu di tas untuk tiap hari Senin. Terima kasih, tos dulu tos. Jadi ada kepercayaan diri mereka gitu, membangkitkan kepercayaan diri mereka seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrolnya? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa. Oh iya. Saya kecewa itu biasanya. Jadi dia merasa bersalah. Next. Posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Nah, ini posisi kontrol apa ibu? Pemantau apa yang lain masih bersalah atau? Iya, masih bersalah kan? Coba kita lihat ke yang tadi. Cek. Kamu tidak pernah menjudgment gitu. Itu rasa bersalah. Oke. Kalau ini kan
Kamu tahu gak konsekuensinya seperti ini kalau ada peraturan sekolah seperti ini? Nah itu yang biasa kamu tahu ya. Nah selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer, terima kasih Pak. Ya, makin kesini makin bagus. Ayolah lakukan demi ibu, nah demi teman, mantap. Posisi kontra kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini yang tadi ibu lihat. Pemantau ya. Jika kamu tidak mengerjakan tugas maka tidak dapat nilai. Nah itu pemantau. Keyakinan kelas. Nah nanti kita punya keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas, karena kita punya keyakinan bahwa kelas kita itu pengen seperti apa. Jadi menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Nah jadi kalau mengapa bukan peraturan biasanya ada sanksi, biasanya kalau peraturan ada sanksi, ada konsekuensi. Tapi kalau keyakinan kelas kita pun yang diyakini dipercaya kita kalau kita dengan kemauan sendiri gitu ya, kesadaran sendiri. Nah itu untuk keyakinan kelas begitu. Ya, kedisiplinan tapi datangnya dari diri sendiri, bukan karena tekanan orang lain gitu, bukan ancaman atau pemberian hadiah juga. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya ada 5 rupa-rupa warnanya. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Nanti aku pengen kelas ini selalu ketika belajar tidak ada keributan. Di situ tulis aja saling menghargai satu sama lain. Nah kan kalau yang ini ribut tapi yang ini pengen ini, jadi kita kalau yang ribut Pak Bu izin saya mau ke belakang mau ngobrol dengan teman saya misal seperti itu ya. Berarti seperti tugas mandiri. Iya ya, mereka mandiri dengan sendirinya ya. Sistemnya mandiri dari hati ke hati, bukan dari atasan ke bawah. Itu bukan komando, adjustment kalau yang komando itu. Nah, ketiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti tadi Bapak yang mandiri ini terjawab di sini dan bertanggung jawab. Jadi kita membiarkan anaknya berpikir positif, yang memberikan kebiasaan positif. Kalau mereka dari diri sendirinya udah berpikir positif, semuanya juga akan tercapai dan bisa diterapkan dan memiliki tanggung jawab di sini. Nah, ketiga restitusi ini adalah keyakinan kelas yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, seperti yang tadi kita lakukan. Nah, segitiganya itu disebut menyampaikan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Itu adalah segitiga restitusi. Ini ada satu, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata itu pengalaman adalah guru terbaik. Nah, kalau tidak ada kesalahan itu kita tidak ada pembelajaran gitu. Oh, ini teh
kita teh salah kalau menjahit seperti ini, jadi yang bolongnya tidak tertutupi. Oh, jadi dibalikin lagi, kita belajar dari kesalahan. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya rokok mata. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang biasa kita lakukan terhadap anak yang bersalah, nanti mencari solusi yang terbaik. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak karena kamu punya alasan. Lanjut. Ini validasi tindakan. Berdasarkan validasi, prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat seperti tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi daripada ini. Misalnya tidak sekolah sekalian gitu, itu lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Itu kata-kata yang biasa sebagai validasi. Next, menanyakan keyakinan. Nah, kita kan punya tadi keyakinan kelas sudah kita buat misalnya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita? Nah, ini Paul, ya. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ini dulu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Seharusnya seperti yang kita yakini Bu di dalam kelas. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang orang yang taat semua yang ada di keyakinan kelas dan menjadi lebih baik. Nah, itu biasanya. Ini saya sudah buat seperti contoh di restitusi segitiga restitusi. Nah, seperti itu contoh penerapan restitusi segitiga restitusi. Jadi menanyakan dulu kenapa berbuat salah, terus juga seperti halnya kita yang tadi lakukan, yaitu validasi
menstabilkan identitas apa yang kamu perbuat ya. Terus berbuat salah itu wajar. Bapak juga sebagai manusia biasa melakukan kesalahan. Lanjutnya adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu itu tindakan kamu itu dilakukan. Alasannya karena bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam, bermain game online gitu. Terus juga ada apakah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas saya melanggar keyakinan kelas. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Ada pertanyaan? Pas. Oke, terima kasih Bapak. Maaf, hanya itu bisa saya sampaikan. Mangga kembali beraktivitas. Terima kasih.